Terus si cewek ini jalan ke belakangnya Sinta dan meluk si Sinta dari belakang kayak gitu. Halo Sob, kembali lagi di channel Blank Story dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mendengarkan cerita horor dari partner kita yang waktu itu sempat bahas tentang kuntilanak merah. Siapa lagi kalau bukan Bang Aron? Halo Bang Aron, selamat malam. Halo Bang Vin, selamat malam. Nah, kali ini ceritanya ini dari Bang Aron ya. Waktu yang kemarin kan cerita kuntilanak merah yang masih menggantung itu dari Bang Darwin, dan sekarang Bang Darwin ini juga ada guys. Ini Bang Darwin. Halo Bang Darwin. Halo Bang Vin, Bang Aron, semuanya, halo. Nah, sebelum masuk ke cerita horor dari Bang Aron, jangan lupa teman-teman untuk di subscribe channel Blank Story, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, kalau udah selesai di share, jangan lupa ajak teman kalian untuk nonton dan merinding bareng mendengarkan kisah-kisah horor dari Blank Story. Oke, kita saksikan langsung, kita dengarkan langsung cerita dari Bang Aron. Siap. Oke, makasih ya Bang Vin sebelumnya udah dibuka nih podcastnya. Oke, jadi cerita ini aku kasih judul Terhanyut dalam Dimensi. Wih, keren banget judulnya nih, Terhanyut dalam Dimensi ya. Sebelumnya ini disclaimer ya, ini cerita nyata di mana orang yang terlibat ini masih hidup dan masih ada sampai sekarang. Jadi, dikarenakan orang yang terlibat dalam kisah ini masih hidup, Aron akan menyamarkan semua nama, tempat yang ada dalam kisah ini. Oke, cerita ini dimulai antara tahun 2000 sampai 2010. Aron gak bisa nyebutkan detailnya karena orang di desa itu pasti tahu kalau Aron nyebutkan tahunnya. Pada waktu itu Aron ini masih kelas 1 SD, dimana dulu Aron ini tinggal di sebuah desa pinggiran. Anggap aja inisial desa ini namanya Desa Karang. Jadi Desa Karang ini merupakan desa yang terpencil, terpelosok, yang jaraknya itu jauh dari jalan besar, dan dimana pada tahun itu listrik itu masih sangat jarang. Jadi emang terpelosok banget ya Bang Aron ya, itu desanya itu ya, sepi banget gitu ya. Iya Bang Darwin, jadi desanya itu dari jalan besar itu sekitar ada 6 atau 8 kilometer pada tahun itu. Jadi pada tahun itu yang punya sepeda motor itu kan sedikit gitu kan. Jadi untuk ke sana itu masih naik becak kayak gitu Bang Darwin. Oh iya. Jadi dulu kan Aron masih tinggal di Desa Karang ini, di mana letaknya yang sangat pelosok ini. Sebelumnya Aron jelaskan denahnya dulu, di mana kalau masuk desa ini nanti kita harus ngelewatin seperti kebun dulu, mungkin sekitar 1 kilometer kebun baru masuk desa. Nah, awal masuk desa ini di mana hanya ada satu jalan lurus, kanan kiri perumahan warga, lurus lagi itu ada lahan kosong. Nah, lahan kosong itu ditanami sama tumbuhan kayak pohon mangga, pohon pisang, ataupun pohon rambutan, dan masih banyak lagi. Terus lagi itu nanti perumahan lagi, rumah-rumah warga maksudnya. Terus setelah rumah warga ada lahan kosong lagi yang ditanami tumbuhan itu. Terus rumah warga lagi, baru yang paling ujung yaitu sawah. Ya, Desa Karang ini dekat dengan sawah, di mana pada waktu itu listrik itu masih belum menyeluruh sampai sekarang.
Jadi listrik itu hanya ada pada rumah-rumah saja. Di jalan itu nggak ada. Jadi jalanan kalau malam itu kayak gelap gulita, kosong kayak gitu. Nah, warga di desa Kang ini cuma ngandelin penerangan dari lampu rumah-rumah warga ini, sama mereka itu bawa kayak senter atau kalau enggak lentera dari minyak tanah. Karena mereka mayoritas itu petani, jadi mereka pasti mempunyai senter atau minyak tanah di rumahnya. Jadi oke, awal mula ceritanya yang barusan itu pengenalan desanya. Awal mula ceritanya ini nama sama tempat semuanya disensor. Aaron punya tetangga 4 rumah dari rumahnya Aaron. Anggap saja namanya Bu Dewi. Ibu Dewi ini memiliki seorang anak gadis, anggap saja namanya Sinta. Sinta ini masih umur sekitar 4 atau 5 tahun. Itu kejadiannya setting waktunya yaitu sore hari sekitar pukul 4:30 atau jam 5. Jadi menurut Bu Dewi, pada waktu itu Bu Dewi ini sedang mandi. Nah, saat Bu Dewi mandi, Sinta itu kalau sore pasti bermain di ruang tamu rumahnya. Itu selalu dilakukan karena Bu Dewi ini biasanya pulang dari sawah itu sore. Jadinya baru sempat mandi jam segitu. Nah, setelah kelar mandi, Ibu Dewi ini nyamperinlah ke Sinta. Ternyata Sinta di ruang tamu nggak ada. Mungkin Bu Dewi masih tenang gitu kan, masih nyari satu rumah dia cari, mungkin main petak umpet atau apa gitu kan, namanya juga anak kecil. Itu dicari, tetap nggak ada. Ibu Dewi nyari hampir 3 kali dari depan rumah ke belakang, masih belum nemu. Barulah panik nih Bu Dewi kan. Akhirnya Bu Dewi ke tetangga sebelah kanan. Biasanya soalnya Sinta kalau pagi main di tetangga sebelah kanan saat Bu Dewi pergi ke sawah. Ke tetangga lah Bu Dewi. Tapi Sinta nggak ada di situ. Akhirnya Bu Dewi sama tetangga ini nyari Sinta dari ke rumahnya Bu Dewi sama tetangga-tetangga yang lain. Itu kan udah nyari dari beberapa rumah itu ya. Sinta itu masih belum ketemu dan sudah menunjukkan pukul 5:30 lebih. Jadi di luar itu udah mulai terasa gelap gitu. Soalnya kan memang di jalanan gak ada lampu kan. Lampu cuma rumah-rumah warga, tapi rumah warga itu cuma bersekat gitu antara rumah satu sama rumah lain. Nah, akhirnya udah nyari gak ketemu. Salah satu tetangga ini lapor ke Pak Care. Pak Care itu kayak Pak Kampung lah. Kalau zaman dulu itu anggapannya kalau sekarang itu RT, RW atau lurah kayak gitu loh di tempat itu. Pak Care ini ngumpulin semua warga di rumahnya untuk mencari si Sinta ini kemana kayak gitu. Masih ingat itu banyak sekali warga, tetapi rata-rata itu laki-laki. Soalnya dulu itu pada zaman itu perempuan itu masih kayak hal tabu gitu jam segitu untuk keluar. Jadi rata-rata laki-laki, dan itu kan halaman rumahnya Pak Care kan besar gitu ya. Itu kayak penuh sama orang gitu. Dulu itu masih ingat kayak gitu. Oh ya, rumahnya Pak Care ini seberang dari rumahku kayak gitu loh. Jadi rumahku jalan, nah rumahnya Pak Care itu di depan kayak gitu. Berarti dekat banget sama rumahnya Bang Aaron ya. Jadi waktu kejadian itu bener-bener heboh sekampung gitu ya Bang Aaron ya? Iya, jadi yang hilang itu sebelah kiri 4 rumah dari rumahku, dan rumahnya Pak Care itu di depan rumahku kayak gitu. Jadi kan kelihatan euforianya ya, walaupun anak kecil kan kalau lihat dari jendela itu kan
kelihatan kan kayak orang kok ngumpul gitu kan, banyak gitu kan. Dulu tuh masih belum ngerti gitu. Nah, terus akhirnya sama Pak Care ini, seluruh warga ini disuruh kembali ke rumahnya dulu untuk mengambil peralatan kayak gong, kayak panci lah, pokoknya yang bisa buat suara-suara kayak gitu, sama membawa lentera sama senter. Pak Care ini mikirnya ini, oh mungkin Sinta main di luar gitu kan. Warga ini nelusurin dari jalannya masuk desa itu sampai ke persawahan itu berulang hingga 10 kali. Maksudnya 10 kali di sini tuh 10 kali PP. Jadi dari perbatasan lurus terus sampai ke sawah, terus balik lagi ke perbatasan, itu dihitung 1. Itu berapa kilometer itu Bang Aron itu? Sampai 10 kali PP itu. Kan desanya itu pelosok, jadi sekitar 1 kilo atau 2 kilo gitulah. Lumayan ya. Iya lumayan. Soalnya kan sekat-sekat antar rumah itu kan panjang gitu kan. Terus ada lahan kosong juga gitu kan. Jadi panjang kayak gitu desanya. Jadi warga itu nyari dari rumah-rumah warga, dicari, ditelusuri gitu, lahan kosong yang ada tumbuhan-tumbuhan tadi tuh dicari, nggak ada lagi, terus sampai ke persawahan itu nggak ada, balik lagi terus sampai 10 kali. Nah, warga ini sambil kayak bunyiin alat-alat kayak gong kayak gitu, Aron masih inget suaranya kayak apa, sambil manggil namanya Sinta gitu. Sinta itu masih inget dalam ingatan Aron. Setelah itu mereka itu hampir nyerah. Soalnya kan 10 kali nelusurin dengan orang sebanyak itu nggak ada kayak gitu kan. Akhirnya Pak Care ini tadi mau lapor polisi. Soalnya kan yang paling berpendidikan ini kan Pak Care kan. Takutnya si Sinta ini dikira diculik kayak gitu kan. Nah, sebelum lapor polisi, Pak Care bilang gini, ayo mari kita cari lagi sekali. Kalau sekali ini nggak ada, kita lapor polisi. Dan jarak ke kantor polisi ini sekitar 10 km kalau dari desa ini. Jauh banget ya Bang Aron ya. Jarak polisi 10 km sampean. Iya, bayangin aja Bang Darwin ya, udah jaraknya jauh dan dulu itu cuma ada becak, sepeda motor itu pun ada yang punya tapi orang yang berada kayak gitu. Iya. Soalnya desanya kan memang desa terkecil dan itu sudah malam hari. Kalau semuanya memang harus lapor polisi, mereka harus gelap-gelapan naik becak atau sepeda motor dan kayak bawa senter atau lentera gitu, soalnya kan saking gelapnya gitu. Soalnya kan mereka harus melewati perkebunan gitu kan. Jalanan masih belum ada aspal dulu. Itu jalanan masih jalan pakai batu biasa kayak gitu. Oke, lanjut cerita ya. Itu akhirnya kan mereka sebelum lapor polisi nyari lagi 1 kali ya. Mereka nyari dari awal masuk desa ke perumahan warga, maksudnya rumah warga nggak ada, ke lahan yang kosong itu nggak ada juga, ke rumah warga lagi nggak ada juga, ke lahan kosong ini kelihatan anak kecil meringkuk memeluk lututnya di bawah pohon pisang. Yap, itu benar, itu Sinta. Jadi Sinta diem di bawah pohon pisang sendirian dalam keadaan gelap, nggak ada penerangan apapun, dan itu ketemunya baru 11 kali putaran pencarian. Oke. Sinta ini ketemulah, si Bu Dewi ini seneng banget, nangis Bu Dewi memeluk anaknya. Tetapi anehnya Sinta di sini itu, Sinta ini kayak orang linglung. Jadi kayak orang
Sinta ini kan udah fasih berbicara kan, udah umur 4-5 tahun lah gitu kan, itu udah fasih berbicara, tapi waktu diketemukan ini kayak orang bisu, kayak orang linglung bingung gitu. Tapi mereka nggak pikir panjang, soalnya waktu udah malam itu juga alhamdulillahnya Sinta ini ketemu gitu kan. Nah, selang 2 hari ini Sinta ini baru bisa ngomong. Katanya si Sinta ini waktu Ibu Dewi mandi, ibunya mandi, Sinta ini ngeliat bapaknya atau ayahnya Sinta deketin Sinta kayak gitu, ngajak main kayak gitu. Nah, padahal ayahnya Sinta ini ngerantau di Kalimantan. Si ayah ini katanya dari luar rumah, di deket jalan, dia kayak ngeliatin Sinta sambil bilang, ayo main, kayak gitu. Sinta dengan senangnya lah, kan anak kecil kan suka untuk main gitu kan. Akhirnya si Sinta ini yang deketin ayahnya gitu, main, katanya main. Katanya Sinta ada tempat duduk. Nah, ayahnya Sinta ini nyuruh si Sinta ini duduk di tempat duduk itu dan bilang, bentar ya, ayah mau kesana dulu, kamu duduk di sini. Setelah ayahnya pergi, Sinta diem duduk, dia duduk biasa, duduk dalam posisi duduk di kursi gitu kan, bukan menelungkup kayak orang hilang gitu kan. Nah, ada cewek datang terus. Cewek ini rambutnya panjang, pakai baju putih, itu datang dari sampingnya Sinta kayak gitu. Terus si cewek ini jalan ke belakangnya Sinta dan meluk si Sinta dari belakang kayak gitu. Dan katanya Sinta, waktu orang-orang sebanyak itu nyari, Sinta itu dengar. Sinta itu ngeliat orang-orang nyari yang pakai gong, pakai panci, bawa lentera. Dia bisa mendeskripsikan dengan jelas kayak gitu ya. Tapi katanya dia nggak bisa teriak atau ngomong. Soalnya mulutnya si Sinta ini didekep sama tangannya si cewek ini tadi. BTW si Sinta sama Ibu Dewi ini masih ada, masih sehat walafiat. Cukup menarik sekali dan bagus. Ya mungkin nanti kita bisa datangkan Bu Dewi sama Mbak Sintanya, mungkin bisa datang bercerita langsung, ini mungkin lebih ngeri kayaknya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa lagi di share ke teman-teman kalian kalau mau merinding bareng. Cukup sekian dari gua, Vin, dan partner kita Bang Darwin sama Bang Aron. Oke, terima kasih. Jangan lupa tidur nyenyak.